Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dewi Sartika, dosen program studi akuntansi pada Universitas Teguh Umar. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah pada konsentrasi akuntansi pemerintahan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Keuangan Pemerintah dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil bagi mahasiswa yang memilih peminatan atau konsentrasi akuntansi pemerintahan pada semester 5. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan model pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keuangan Pemerintah yang saya ampuh. Mata kuliah ini merupakan pendalaman lebih lanjut dari mata kuliah akuntansi sektor publik dengan lebih menekankan pada aspek manajerial dalam penerapan kebijakan pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan, khususnya pemerintah daerah. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan konseptual dan teknis kepada mahasiswa mengenai bagaimana sebaiknya pemerintah daerah mengelola sumber-sumber pendapatannya serta membelanjakannya. Konsep, pengertian dasar, strategi, dan teknik dalam mengelola keuangan pemerintah akan didiskusikan dalam mata kuliah ini, serta juga akan diberikan contoh aplikasinya dalam bentuk penugasan kelompok. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut. Pertama, memahami regulasi dan konsep dasar keuangan negara serta pengelolaannya, memahami aspek utama reformasi pada manajemen keuangan daerah, mengetahui strategi yang dapat digunakan pemerintah dalam mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kemudian mahasiswa diharapkan mengetahui strategi yang dapat digunakan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan belanja daerahnya, serta sumber-sumber pembiayaan atas defisit yang mungkin terjadi. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis potensi penerimaan dari pendapatan asli daerah. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis rasio keuangan pemerintah daerah. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan secara tatap muka. Berikut adalah topik-topik yang akan diberikan: keuangan negara dan pengelolaannya, sumber-sumber pendapatan pemerintah pusat dan daerah, reformasi manajemen keuangan daerah, siklus APBN dan APBD, manajemen pendapatan daerah, analisis potensi penerimaan dari pendapatan asli daerah, manajemen pengeluaran atau belanja daerah, manajemen kas dan anggaran kas, manajemen aset daerah, manajemen utang dan investasi daerah, manajemen kemitraan pemerintah daerah, analisis rasio keuangan daerah dan konsep value for money sektor publik, serta pertanggungjawaban keuangan negara dan kinerja bendaharawan. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah Manajemen Keuangan Pemerintah yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Pertama, delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Pertama, saya menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan adalah buku Ajar Manajemen Keuangan Pemerintah karya saya bersama tim. Selain itu, dilengkapi dengan buku teks lain dan regulasi yang relevan sebagai referensi penguat. Yang kedua, pembahasan case study dan project-based learning. Hampir setiap minggunya saya meminta mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah case study di kelas atau menugaskan mahasiswa di luar kelas secara berkelompok untuk menyiapkan sebuah project report. Teknik kedua adalah interaction.
bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Di dalam kelas, saya selalu mengencourage mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya dan mengemukakan pendapat agar proses belajar mengajar berjalan lebih komunikatif dan dua arah. Yang kedua, saya menggunakan media WhatsApp sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama 24 jam 7 hari. Terakhir adalah metode assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada pertemuan awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa. Sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan dapat membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Keuangan Pemerintahan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya dari semua. Pagi, Bu. Gimana kondisinya hari ini, sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Baik, yang paling terpenting kalau masuk kuliah pagi jangan lupa sarapan. Kalau nggak sempat sarapan, dibawa apa yang bisa dikonsumsi ya, seperti snack-snack. Dan juga jangan lupa menyediakan air putih, konsumsi air putih yang banyak karena tubuh kita ini memang 80%-nya terdiri dari cairan ya, sehingga itu akan mempermudah proses metabolisme pencernaan kita gitu ya, sehingga kalau kuliah jadi fokus ya. Baik, untuk pertama kita presensi dulu ya, seperti biasa. Cindy, Hadir, Bu. Sritawan, Sarah Hidayani, Sakit, Bu. sakit ya. Billy, Sakit, Bu. Silvi, Hadir, Bu. mungkin hadir. Bani, Martunis. Hadir, Bu. Oh yang ikut Pomda apa? Pomda. Iya. Lucy. A few moments later. Baik, berarti yang tidak hadir hari ini ada 3 orang ya. Sakit 2 orang, izin 1 ya. Baik. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan minggu lalu kita sudah masuk materi apa? Siapa masih ingat? Terkait manajemen keuangan Ya, daerah, Ulia. Bu. Apa Ulia? Ada peran dan fungsi manajemen keuangan daerah. Ya, Dan selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan keuangan daerah, Bu. baik, berarti masih fresh ya. Bu. Saya tanya kepada Nispi. Nispi, untuk pendapatan, sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah kira-kira apa saja? Masih ingat? Terdiri dari berapa kelompok sumber-sumber pendapatan daerah? Tiga. Tiga. Apa saja, Alfi? Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua dana pengembangan daerah, yang ketiga pendapatan lain-lain. Baik. Berarti masih ingat ya? Ada pendapatan asli daerah, ada dana perimbangan, kemudian Pendapatan lain-lain. pendapatan lain-lain yang sah. Baik. Hari ini kita akan masuk topik yang baru. Ya, sesuai dengan RPS, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang reformasi manajemen keuangan daerah. Ya, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, nanti adik diharapkan bisa memahami apa pentingnya reformasi manajemen keuangan pemerintah, khususnya di pemerintahan daerah. Kemudian nanti akan coba dideskripsikan ada berapa fase reformasi yang terjadi di Indonesia. Kemudian nanti masuk kepada topik inti, yaitu aspek-aspek reformasi apa saja yang terjadi di dalam beberapa sistem. Yang pertama ada sistem penganggaran, kemudian sistem akuntansi, sistem pembiayaan, dan sistem pemeriksaan ya. Nanti akan kita lihat reformasi apa saja yang terjadi pada beberapa sistem ini.
pemerintah itu melakukan reformasi untuk apa? Biar adanya perubahan di masa depan, Bu. Ya, katanya supaya ada perubahan di masa Depan. perubahan yang lebih baik atau ya Lebih baik. perubahan yang lebih baik. Kira-kira ada lagi yang lain? Pembaruan, Bu. Ya, dari Meli ya. Ada pembaruan yang diinginkan oleh pemerintah. Ya, pembaruan dari sistem yang kurang relevan atau kurang baik, kurang memadai menuju kepada sistem yang lebih baik. Ya. Baik, kita lihat sekarang. Setelah kita tahu apa tujuan atau fungsi dari reformasi, kita lihat pemerintah itu melakukan reformasi itu berdasarkan faktor apa saja. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Karena pemerintah menghadapi globalisasi, menghadapi persaingan, liberalisasi, arus informasi, investasi modal, tenaga kerja dan budaya. Karena adanya faktor eksternal ini, maka diperlukan perbaruan atau reformasi di sistem pemerintahan. Baik, yang kedua dari sisi eksternal, karena pemerintah menghadapi masyarakat yang semakin cerdas, ya, knowledge based society, dan semakin banyak tuntutannya dari masyarakat. Ya. Jadi masyarakat sekarang semakin cerdas, ruang-ruang publik sudah terbuka untuk untuk mengkritik, untuk menyampaikan aspirasi mereka, sudah bebas ya. Iya, Bu. Tapi silakan saja kalau ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritik kepada pemerintah, hanya saja harus tetap tahu batasannya gitu ya, dengan bahasa yang santun, yang sopan gitu. Kalau mau lebih cerdas, sampaikanlah kritik dalam bentuk tulisan atau opini di media massa seperti itu. Jangan sampai kita kena undang-undang ITE gitu ya, jangan sampai kita terkena kasus ujaran kebencian seperti itu. Ya, jaga nama baik ya. Nama baik pribadi, keluarga dan institusi. Baik, ini dua faktor utama kenapa pemerintah melakukan reformasi. Nah, sehingga karena adanya kedua faktor ini muncullah konsep rethinking dan preventive government. Pemerintah mulai berpikir gitu ya untuk bagaimana caranya supaya sistem pemerintahan di Indonesia itu lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya, sehingga muncul konsep namanya NPM atau New Public Management. Nah, ini adalah fase-fase reformasi manajemen keuangan yang terjadi di pemerintah. Kita lihat ada 3 fase di sini. Ada fase pra-otonomi, ya. Kemudian ada transisi otonomi, dan ada fase pasca transisi otonomi. Tahunnya bisa dilihat mungkin di sini. Untuk pra-otonomi daerah dan pra-desentralisasi fiskal itu terjadi sejak tahun 1974 sampai 1999, lebih 25 tahun ya. Karakteristiknya apa? Pra-otonomi karakteristiknya ya sentralistik. Artinya seluruh kebijakan baik itu penganggaran ya diatur semuanya oleh pemerintah pusat. Daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Pada pasca transisi otonomi itu sejak tahun 2004 ya sampai dengan sekarang itu sudah terjadi full desentralisasi dan otonomi daerah. Anggarannya juga sudah berbasis kinerja. Jadi itu yang sudah kita jalankan sampai dengan saat ini. Baik, sekarang kita masuk pada topik inti, yaitu reformasi apa saja yang terjadi dalam beberapa sistem. Yang pertama sistem penganggaran. Saya pikir sudah dibaca-baca di rumah mungkin. Ya, sudah dibaca di rumah ya. Apa yang Sarah dapatkan atau baca setelah untuk topik yang ini? Reformasi apa saja yang terjadi dalam sistem budgeting atau penganggaran, Sarah? Yang dari tradisional ke Ya.
dari sistem anggaran tradisional menuju Ke sistem anggaran kinerja. ya, menuju ke penganggaran berbasis kinerja. Sistem anggaran berbasis tradisional yang dulu itu karakteristiknya adalah apa, Jiro? Masih ingat dua karakteristik penganggaran tradisional? Line item dan incrementalism. Ingat? Ya, itu karakteristik utama dari anggaran tradisional. Artinya apa? Line item dan incrementalism. Anggaran dari tahun sebelumnya akan dibawa terus sampai tahun-tahun berikutnya. Item-item atau akun-akun yang ada dalam anggaran itu tidak bisa dihapus. Jadi akan dibawa terus ke tahun berikutnya. Ya, hanya saja mungkin perlu menambah atau mengurangi nominal-nominal anggarannya saja. Tapi akun-akun atau item-item anggaran tidak bisa dihapus, tetap dibawa dari tahun ke tahun. Sehingga efeknya atau kelemahannya apa? Kelemahannya apa? Masih ingat di mata kuliah ASP? Masih Bu. Ya, apa nih kelemahan anggaran tradisional? Misalnya kalau mengkompasin dari tahun-tahun sebelumnya itu ada anggaran yang sebenarnya nggak dipakai untuk tahun ini, jadi dibuat juga di anggaran itu Bu. Ya, baik. Ada mungkin program-program ya atau kegiatan-kegiatan yang sudah tidak relevan lagi, item-item yang sudah tidak relevan lagi di tahun ini, tapi karena harus diambil terus, ya maka akan diambil untuk tahun-tahun selanjutnya gitu ya, sehingga tidak bisa penilaiannya atau pengukuran anggaran tidak bisa berbasis di kinerja. Nah, kalau performance based budgeting kebalikannya, ya penganggarannya sudah berbasis kinerja. Jadi anggaran disusun berdasarkan kebutuhan, berdasarkan output dan outcome yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, baik kita masuk ke reformasi sistem akuntansi atau accounting reward. Apa kira-kira Silvi yang sudah dibaca? Reformasi yang terjadi, perubahannya? Dari single entry ke double entry. Ya, pencatatan yang awalnya single entry menuju ke double entry. Ya, yang dulunya berbasis kas, sekarang sudah berbasis. Dulu pencatatannya hanya berdasarkan pengeluaran dan pemasukan saja ya, tidak melibatkan kas. Nah, kalau sekarang seluruh transaksi melibatkan atau tidak melibatkan kas akan tetap dicatat. Selanjutnya kita lihat reformasi yang terjadi dalam sistem pembiayaan. Pada sistem pembiayaan saat ini pemerintah yang mengalami defisit pembangunan, ya, mungkin mengalami kekurangan pembiayaan dalam menjalankan pembangunannya, maka dibolehkan untuk melakukan pinjaman daerah atau menerbitkan obligasi daerah. Selanjutnya reformasi pada sistem pemerintahan. Apa saja kira-kira perbaruan atau perbaikan yang terjadi dalam sistem pemerintahan kita? Nurbayati? Adanya penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD dan masyarakat. Ya, baik. Jadi DPRD sekarang mendapatkan fungsi ya sebagai lembaga. Kemudian masyarakat ya sebagai wakil dari masyarakat. Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Nah, namun untuk mengaudit atau memeriksa laporan keuangan pemerintah baik itu pusat dan daerah dilakukan oleh sebuah lembaga yang independen atau eksternal, namanya BPK. Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap tahunnya laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan pemerintah daerah itu harus diaudit, wajib oleh BPK. Ya, jadi ini sebagai indikator untuk menilai apakah kinerja keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu sudah sesuai dengan peraturan, sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Nah, kemudian kalau untuk auditor internalnya pemerintah juga punya, ya, yang tergolong dalam API, Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Siapa saja kan mereka?
BPKP, Inspektorat Direktorat Utama, Inspektorat Provinsi, ya, kabupaten kota, ya. Reformasi pada sistem manajemen keuangan daerah. Apa saja yang terjadi? Yang paling penting adalah perubahan sistem anggaran dari tradisional tadi menuju ke kinerja, performance based budgeting. Ya. Bahasa Inggrisnya kayaknya harus ini lagi ya, ikut kursus lagi. Baik, paling penting pada reformasi sistem manajemen keuangan daerah adalah manajemen penerimaan dan pengeluaran daerah. Bagaimana daerah itu bisa manage atau mengelola penerimaannya, mengoptimalisasi sumber-sumber penerimaannya, serta mampu mengefisiensi pengeluarannya atau belanjanya. Nah, ini perlu sebuah strategi ya, atau teknik. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk berkreasi bagaimana mengelola daerahnya sendiri, sehingga daerahnya itu bisa mencapai kinerja yang terbaik lah gitu, memberikan dampak outcome yang besar kepada masyarakat. Baik, hari ini ada sebuah case study yang saya siapkan untuk teman-teman, adik-adik diskusikan bersama kelompoknya. Saya minta untuk duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang kita bahas, kita bagi di pertemuan. Kemudian nanti setelah membahas kasus ini, adik-adik akan diminta untuk presentasi sejenak untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang namanya case study atau studi kasus, maka adik-adik bebas ya, bebas untuk mencari jawaban, berkreasi, berpikir. Tidak ada benar atau salah di sini ya. Nanti akan diluruskan jika ada jawaban yang kira-kira menyimpang. Baik, mungkin bisa diambil formasi untuk duduk per kelompok ya. Baik, tadi sudah diskusi kelompok ya? Tadi sudah 30 menit diskusi, saya pikir sudah cukup waktunya. Dan kita langsung bahas saja. Siapa kelompok pertama yang menjadi volunteer? Kami Bu. Ulia, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Nurisa Mulia, perwakilan dari kelompok pertama akan menyebutkan alasan terjadinya korupsi. Nah, yang pertama alasan dari kami itu adalah adanya dari sumber daya manusia (SDM) yang moralnya lemah ataupun kurang kesadarannya. Yang kedua itu adanya kelemahan sistem atau tidak transparan. Yang ketiga ada kepenguasaan yang kurang. Selanjutnya adalah hukum mudah dieksploitasi. Karena hukum Indonesia ini mudah dieksploitasi dan sehingga terjadinya korupsi di Indonesia ini berbudidaya, yaitu tidak ada ancamannya. Dan contohnya itu contoh kasusnya seperti di Rektor Unila yang terjadi adanya korupsi dari uang mahasiswa baru. Terima kasih Bu, itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Ulia. Selanjutnya, baik, Giro, silakan perwakilan dari cowok ya. Sangat minimalis cowok di kelas ini. Baik, kenapa budaya korupsi itu terjadi? Karena adanya kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan. Jadi setiap instansi atau kantor-kantor yang ada di pemerintahan Indonesia ini kurangnya pengawasan bagi pemerintah. Seharusnya pemerintah itu harus kuat badan pengawas untuk apalagi terhadap keuangan negara atau keuangan instansi tersebut. Karena yang pertama jadi faktornya uang itulah hal yang sensitif bagi kehidupan atau kesetaraan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Jiro sudah melengkapi jawaban dari kelompok yang pertama tampil tadi. Baik,
tadi saya sudah mendengarkan 3 jawaban dari 3 kelompok sangat variatif ya. Yang bisa saya simpulkan untuk pertemuan kali ini, ya, untuk studi kasus yang kita bahas ini, kenapa sudah dilakukan pengelolaan dan reformasi keuangan di pemerintah daerah, pengelolaan yang baik, banyak regulasi yang diterbitkan, namun tingkat korupsi masih saja tidak menurun di Indonesia. Kira-kira jawabannya tadi teman-teman sudah sampaikan, dimulai dari adanya kelemahan sistem, lemahnya penegakan hukum di Indonesia, adanya kesempatan, kemudian kurangnya kesadaran ya, atau itu karakter, dan satu lagi budaya yang sulit untuk dihilangkan. Yang paling penting ingin saya ingatkan di sini, ya, seseorang atau suatu individu itu bisa terperangkap dalam hal korupsi karena 3 faktor. Yang pertama adanya faktor kesempatan, opportunity. Ya, kesempatan itu muncul karena tidak adanya sistem pengendalian yang baik dalam organisasi, kurangnya aturan, kurangnya pengawasan. Biasanya itu akan memudahkan seseorang melakukan penyimpangan. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang kedua adanya rasionalisasi. Artinya apa? Seseorang yang melakukan korupsi merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak salah. Ya, dia merasa berhak mengambil hak-hak yang bukan haknya gitu ya. Dia merasa tidak masalah mengambil hak orang lain, toh karena dia mungkin sudah lama bekerja dalam instansi tersebut, yang dia merasa dia punya kekuasaan, ya. Dia sudah letih, sudah lama bekerja di situ, kenapa dia dapatnya segini-segini aja, gitu ya. Bisa jadi karena dia ikut sistem. Yang terakhir, karena adanya tekanan tadi, pressure. Tekanan itu bisa jadi tekanan ekonomi. Ya. Misalkan Jiro punya istri gitu ya, istrinya lihat tetangga gitu ya, mobilnya sudah berbaris, tasnya berganti, merek branded semua gitu ya, dipaksa oleh istrinya, kok Mbak, Mas, kok hidup kita gini-gini aja gitu ya, tidak ada perubahan. Nah, dari itu karena tekanan tadi mungkin dia nggak sanggup melihat istrinya menangis, jadi melakukan hal yang tidak seharusnya. Ya, itu bisa jadi mengambil hak yang bukan. Baik, yang berikutnya, kasus ini yang bisa ditambahkan adalah bahwa masyarakat juga mungkin tidak memahami atau tidak mau mengerti, tidak mau menggunakan informasi laporan keuangan pemerintah tadi untuk memenuhi hak-haknya. Dia tidak paham bagaimana cara menggunakan informasi keuangan dari pemerintah. Yang kedua, lembaga eksternal yang audit pemerintah tadi, yaitu BPK, mungkin saja tidak mampu mengukur kinerja dari pemerintah itu sendiri. BPK kan mengeluarkan statement wajar tanpa pengecualian, misalnya pemda-pemda yang diberikan opini WTP, tapi ternyata pemda tersebut tidak lantas bebas dari korupsi. Ya, artinya apa? Ada hal-hal atau ada celah-celah korupsi di situ yang tidak bisa terdeteksi oleh BPK. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Ya, terima kasih juga atas jawaban yang sangat variatif tadi dari adik-adik. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.